Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang saya hormati Pak Marion selaku fasilitator saya, dan yang saya hormati pula Mem Susilawati selaku pengajar praktik saya. Kali ini saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik, yaitu bersama rekan sejawat saya, Ibu Wanti Astari, guru kelas 1 SD Angkasa 2 Lanung Suwondo. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan tahap pertama supervisi, yaitu pra-observasi. Selamat pagi Bu Wanti. Selamat pagi juga Bu Jen. Apa kabar nih Bu Wanti pagi ini? Alhamdulillah sehat. Bu Jen apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Bu Wanti. Maaf nih Bu Wanti, saya ganggu nggak Bu Wanti? Enggak, kebetulan saya juga lagi kosong sekarang kan ada jam pelajaran saya jam pelajaran Serilham bahasa Inggris. Oke, nah Bu Wanti saya minta waktunya sebentar ya. Seperti yang sudah saya katakan kemarin, bahwa besok saya akan melakukan praktik coaching supervisi akademik di kelasnya Bu Wanti. Nah, jadi dari kegiatan supervisi ini nanti diharapkan bisa membantu Bu Wanti untuk mengembangkan ataupun meningkatkan kemampuan Bu Wanti dalam mengajar. Nah, jadi hari ini saya minta waktunya kita ngobrol-ngobrol santai aja nih terkait apa sih yang Bu Wanti harapkan nanti setelah kegiatan ini. Nah, jadi yang saya harapkan setelah ini adalah kita dapat berbincang-bincang, berbagi pengalaman ya Bu ya, terutama di mana mungkin nanti saya ada yang kekurangan dalam mengajar, mohon dibantu sama Ibu apa saja itu. Oke, nah sebelumnya Bu Wanti, saya mau tahu nih besok materi apa nih yang Ibu Wanti ambil untuk kegiatan observasi? Untuk besok kami mau belajar tentang tema 7, yaitu benda, hewan dan tanaman sekitarku. Temanya tentang benda hidup dan tak hidup. Oke, nah untuk tujuan pembelajarannya sendiri apa ya Bu? Jadi untuk tujuan pembelajarannya setelah ini saya harapkan anak-anak mampu mengelompokkan mana benda yang hidup dan mana benda yang tak hidup. Oke, menarik sekali ya Bu Wanti materinya mengenai benda hidup dan benda tak hidup. Nah, untuk kegiatan observasi besok nih, kira-kira nih Bu Wanti apa yang perlu Bu Wanti persiapkan? Jadi yang akan saya persiapkan adalah FPP-nya, terus media pembelajarannya, video juga, seperti itu Bu. Nah, untuk media pembelajarannya sendiri nih Bu Wanti sudah terbayang belum nih Bu Wanti mau buat seperti apa? Sudah terbayang. Jadi saya kepengennya buat gambar-gambar nih, jadi kayak ada poster juga. Di situ nanti anak-anak memilih gambar dan mengelompokkan gambar sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Seperti itu sih Bu, untuk tema ke depan. Oke, tentunya yang diberikan ke setiap anak berbeda ya Bu ya? Setiap anak iya berbeda. Oke. Kemudian selain materi gambar juga tadi saya mendengar Bu Wanti menyiapkan video. Nah, berarti Bu Wanti sudah mempunyai pandangan ya terhadap kebutuhan siswa, kebutuhan belajarnya siswa. Nah, Bu Wanti selama ini nih yang kira-kira selama ini yang menjadi kendala dalam proses pembelajaran di kelas sendiri apa? Karena di kelas saya masih kelas 1, jadi kan kelas saya itu beragam siswanya Bu, ada yang sudah lancar membaca, ada yang belum bisa membaca, ada yang hiperaktif anaknya karena memang belum bisa mengontrol emosinya. Jadi itu sih yang jadi kendala saya dalam mengajar, apalagi di jam-jam riskan, jam-jam terakhir belajar ya Bu. Oke, nah di semua kendala-kendala yang Bu Wanti sebutkan, tentu sebagai guru di kelas 1 Bu Wanti punya strategi dong ya untuk mengatasinya. Jadi strategi tadi itu Bu, setelah saya kasih gambar-gambar berupa kertas, jadi penguatannya itu saya buat video supaya anak-anak tertarik ya Bu ya, tertarik, dan dia tuh tidak harus fokus, terfokus, karena memang kalau melihat video kan anak kan lebih nyaman ya daripada kalau gambar itu bosannya mungkin. Mau menarik ya Bu Wanti, artinya Bu Wanti ini sudah benar-benar mengamati yang mana yang senang video, yang mana yang senang gambar. Kemudian untuk emosi sendiri, tadi ada yang hiperaktif dan
emosian tuh artinya Bu Wanti juga sudah mengaitkan pembelajaran ini dengan pembelajaran sosial dan emosional. Iya, ya. terus kan. Nah, untuk pembelajaran besok sudah sampai mana nih yang Ibu Wanti persiapkan? Yang sudah saya persiapkan itu baru RPP Bu. Untuk gambar-gambarnya saya tinggal ngeprint aja, tinggal ngeprint, terus nanti saya gunting-gunting sedikit. Kemudian video tinggal mencari video pembelajaran yang pas kan mana untuk besok. Oke, kira-kira ada nggak nih yang bisa membantu ataupun mengingatkan Bu Wanti untuk mengerjakan itu? Ya, mungkin kemudian yang kalau bisa kalau bisa membantu Tentu saya itu dengan senang hati Bu, saya ini pasti berusaha untuk membantu menyiapkan gambar, nanti kita bisa cari sama-sama ya Bu. Bu Wanti, untuk media dan kesiapan yang lain kapan nih mau dikerjain? mungkin setelah pulang sekolah ini Bu, baru saya siapkan apa yang kurang tadi. Oke. Artinya semoga besok kegiatan observasi kita berjalan dengan lancar. Kemudian nanti juga merasa nyaman dan tidak merasa terbebani ya Bu ya. Enggak Bu. Oke. Saya malah senang kalau Ibu maaf saya. Oke. Kalau begitu besok juga setelah observasi ada beberapa hal yang akan kita diskusikan lagi mengenai refleksi ataupun rencana tindak lanjut pembelajaran di kelasnya Bu Wanti. Oke, mungkin itu aja ya Bu Wanti. Saya juga ada beberapa kegiatan yang mau kita lanjutkan bersama. Saya pamit dulu ya Bu Wanti. Iya Bu, sama-sama. Saya pun juga ada kegiatan juga selainnya. Terima kasih ya Bu Wanti sudah berkenan. Bu Je, terima kasih juga. Apa
pembelajaran dari Bu Indah. 1. Kalian dapat menunjukkan kosakata yang berkaitan dengan benda hidup dan tak hidup dengan benar. Dan yang kedua, kalian dapat menggunakan kosakata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar secara tertulis dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan makna kata tentang berbagai jenis benda di lingkungan sekitar. Anak-anak hebat, mari kita belajar mengenali benda-benda di sekitar kita. Amati gambar berikut ya. Kira-kira apa kalian bisa menyebutkan apa saja benda hidup yang ada di dalam gambar? Dan apa saja benda tak hidup yang ada di dalam gambar? Nah, sebelum mengelompokkan benda hidup dan benda tak hidup, yuk kita belajar dulu ciri-cirinya ya. Manusia, hewan, dan tanaman termasuk benda hidup. Ciri-ciri benda hidup antara lain sebagai berikut. 1. Dapat bergerak sendiri. Dan yang kedua, bernapas. Yang ketiga, memerlukan makanan dan air. Sedangkan sepeda, boneka, dan mobil-mobilan termasuk benda tak hidup. Ciri-ciri benda tak hidup antara lain sebagai berikut. 1. Tidak dapat bergerak sendiri. 2. Tidak bernapas. Dan yang ketiga, tidak memerlukan makanan dan air. Sekarang kita amati lagi gambar berikut ya. Pada gambar tersebut yang merupakan benda hidup adalah manusia, yaitu Pak Guru dan siswa, serta tumbuhan di dalam pot. Sedangkan yang merupakan benda tak hidup adalah papan tulis, meja, kursi. Nah, coba kalian sebutkan contoh lainnya benda tak hidup yang ada di dalam gambar. Mari kita berlatih mengelompokkan benda. Lihatlah gambar benda pada halaman sebelumnya. Tentukan kelompok benda hidup atau benda tak hidup. Gunting dan tempelkan pada kolom yang tepat. Yuk kita kelompokkan dulu yang termasuk benda hidup ya anak-anak hebat. Masih ingatkah kalian ciri-cirinya? Benda hidup dapat bergerak, bernapas, dan memerlukan makanan dan air. Jadi yang termasuk benda hidup di sini adalah hidup, Udin, Rani. Oke, stop. Zena ya. Sesuai yang tadi video yang tadi, coba naik Bu. Apa itu benda hidup? Apa ciri-cirinya? Coba siapa yang mau pada jawab? Nah, coba Markus. Apa itu benda hidup? Manusia. Ya, itu contohnya manusia. Ya. Coba tadi apa? Hewan. Iya, hewan. Hewan. Bagus. Tunggu. Apa ciri-cirinya nak? Coba tadi apa ciri-cirinya? Coba anak
selesai melaksanakan observasi di kelasnya Bu Anti. Nah, seperti yang saya sampaikan semalam, bahwasanya setelah melakukan observasi kita akan melakukan percakapan mengenai untuk merefleksi kegiatan pembelajaran di kelas Ibu, kemudian rencana-rencana tindak lanjut yang nantinya bisa dilakukan di kelasnya Bu Anti. Iya, betul. Jadi saya minta waktunya sebentar ya Bu. Boleh. Oke. Bu Wanti, apakah tadi pembelajaran di kelas yang Bu Wanti lakukan itu sudah sesuai dengan RPP yang Bu Wanti susun? Alhamdulillah sudah sesuai Bu, dari pendahuluan, terus meneliti sama itu sudah sesuai dengan adanya itu. Oke. Artinya tidak ada bagian-bagian yang tertinggal ya Bu Wanti? Iya, saya juga tadi menyampaikan seperti itu sih. Nah Bu Wanti, setelah tadi melakukan pembelajaran, apa nih yang bisa Bu Wanti simpulkan untuk merefleksi pembelajaran yang sudah Bu Wanti lakukan? Alhamdulillah setelah yang tadi kegiatan yang tadi saya lakukan di kelas sama anak-anak sudah berjalan dengan baik, namun ada memang beberapa kendala karena itu memang ada bagian-bagian yang memang ada seperti yang sebelum saya katakan tadi, bahwasanya di kelas 1 ini karena memang suasana puasa, jadi ada yang part-part yang enggak bagian-bagian yang enggak sesuai dengan rencana saya, yaitu tadi karena masih dalam suasana puasa, anak-anak ada yang sibuk minta keluar kamar mandi, ada yang karena sudah jam terakhir, ada yang sibuk minta cepat pulang, ada yang juga sudah kehausan itu. Oh iya, artinya kalau berdasarkan RPP sebenarnya sudah sesuai, namun tadi kendalanya anak-anak karena puasa jadi agak lebih ini ya. Ikut juga ada sebagainya. Ada sebagainya. Oke. Nah untuk itu untuk kondisi kelas ya Bu ya. Kalau untuk materinya sendiri gimana? Untuk materinya kalau saya lihat sih sudah kefokusan ya Bu ya, kefokusan sudah berjalan dengan baik dan anak-anak itu juga sudah menangkap pelajaran dengan baik. Jadi yang kefokusan itu memang ada beberapa anak yang memang belum memahami, mungkin dia belum fokus melihat video pembelajaran tadi kan, sehingga dia tidak tahu menentukan mana gambar yang benar hidup dan mana yang tak hidup. Oh, jadi dia memang belum memahami konsep ya, ciri-cirinya. Dan dia juga belum bisa membaca. Nah, Bu Wanti, setelah merefleksi nih, kira-kira Bu Wanti punya strategi apa sih supaya kedepannya anak-anak yang 20% tadi belum bisa, kemudian yang masih ada beberapa yang belum fokus, yang masih ribut gitu. Apa nih Bu Wanti strateginya? Strateginya mungkin lebih ke penguatannya sih mengolah kelasnya kan Bu ya. Mungkin lebih ekstra lagi nanti cara mengolah kelasnya. Kemudian itu saya juga minta bantuan sama guru bidang studi dan orang tua yang terakhir, supaya nanti bagi anak yang 20% tadi yang belum bisa paham tadi, yang belum bisa pakai tadi, dibantu oleh guru tersebut. Oke, artinya Bu Wanti udah punya nih ya pemikiran dan pandangan bahwasannya mau berkolaborasi dengan guru mata pelajaran yang lain yang masuk di kelas 1. Kalau saya boleh tahu, Bu Wanti itu di kelas 1 mata pelajaran apa saja nih yang masuk? Selain Bu Wanti, bahasa Inggris, ada agama, ada yang juga penjas, ada teknis. Berarti ada 3 guru lagi ya yang bisa diajak untuk berkolaborasi dan bekerja sama. Nah Bu Wanti, kalau seandainya strategi yang pertama nih dikatakan belum mumpuni atau belum berhasil, apa nih kira-kira pilihan yang kedua untuk mengatasi yang 20% tadi? Mungkin lebih ke saya mungkin nanti akan lebih memotivasi anak-anak lagi, lebih ekstra lagi memotivasi anak-anak. Kemudian juga ini kan masih bulan Maret, jadi mungkin ada jangka waktunya sebulan atau 2 bulan lagi, 2 bulan ke depan saya setiap hari nanti setelah belajar saya melakukan seperti kegiatan les, nanti saya membaca yang pagi yang belum baca tadi. Kemudian nanti mungkin saya tindak lanjut yang terakhir, saya berkolaborasi dengan orang tua. Nanti kita bantu orang tua bagaimana caranya supaya anak-anak nanti pas di akhir semester 2 dia bisa paham apa yang dipelajari di kelas 1,
dan dia bisa mengerjakan soal-soal ujian nanti dengan baik. Oke, memang menarik ya Bu Anti, karena memang kelas 1 ini adalah fondasi di sekolah Iya. dasar ya. Jadi Bu Anti juga saya lihat memang ekstra sabar sekali tadi menghadapi anak-anak. Kemudian saya dengan strategi Ibu yang kedua adalah memotivasi terus, ini saya sangat sepakat. Kemudian memang komunikasi dengan orang tua ini memang penting ya Bu Anti ya. Sejauh ini tidak ada kendala ya Bu kalau berkomunikasi dengan orang tua? Sejauh ini tidak. Melalui apa begitu biasanya? Saya melalui WhatsApp. Jadi ada WA orang tua ya sampai Iya, iya. Oke. Nah, Bu Anti, setelah nanti 2 bulan harapannya anak-anak sudah bisa lebih lancar ya membaca, kemudian sama kami pelajaran. Oke. Mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan rencana Bu Anti ya. Amin, amin. Saya punya WhatsApp itu juga. Oke. Bu Anti, mungkin itu aja. Nanti ketika di sela-sela waktu senggang kita bisa saling komunikasi dan berkolaborasi lagi. Dan saya juga berharap nanti setelah beberapa bulan ke depan sudah mendengarkan bahwa anak-anak kelas 1 sudah ada kemajuan begitu ya Bu Anti. Oke, mudah-mudahan. Oke Bu Anti, mungkin itu saja Bu Anti untuk pasca observasi. Saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Bu Anti tadi sudah merefleksi, kemudian Bu Anti juga sudah menemukan strategi untuk rencana tindak lanjut di kelasnya Bu Anti. Saya juga berharap selanjutnya nanti di kelas Bu Anti pembelajarannya bisa lebih baik lagi, lebih menarik lagi, karena tadi saya juga mengikuti kegiatan observasi, saya sangat tertarik. Bu Anti sudah membuat media, gambar dengan baik, kemudian juga ada ditambahkan video. Semoga bisa terus berinovasi ya Bu Anti. Ya, Bu, mudah-mudahan. Bu Anti, saya juga ada beberapa kegiatan nanti yang mau dilakukan. Saya pikir Bu Anti juga seperti itu. Iya. Kalau gitu nanti kita sambung lagi ya Bu Anti. Bu, sambung lagi. Ya, terima kasih Bu Anti. Sama-sama.